Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul adzim al-ayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah untuk sama-sama muhasabah diri di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan, khususnya di bulan Ramadan, menjadi suatu kebaikan yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, banyak hal yang harus kita kaji, banyak hal yang harus kita perdalam berkaitan dengan masuknya bulan Ramadan ini. Kita coba mengkaji salah satu ayat Al-Quran dalam Quran surat Yunus ayat 58 yang tadi dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam surat Yunus tersebut Allah berfirman, "Qul, katakanlah, bifadlillahi, dengan karunia Allah, dengan keutamaan Allah, dengan keagungan Allah, dengan keistimewaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, dan dengan kasih sayangnya Allah, fa bidzalika falyafrahu." Maka kemuliaan, rahmat, dan keagungan Allah akan diberikan kepada hamba, falyafrahu, maka berbahagialah, bergembiralah bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kepadilahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang bisa kita ambil dari keutamaan, dari rahmat Allah pada bulan Ramadan ini? Ada salah satu hadis, walaupun di kalangan para ulama bahwa hadis itu dikatakan dhaif dan dikatakan palsu. Salah satu hadis yang sudah populer dan dikatakan dhaif, salah satu hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadi ala nirani. Dalam hadis dikatakan bahwa man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang berbahagia, barang siapa yang bergembira memasuki bulan Ramadan, haramallahu jasadi, maka Allah akan haramkan jasanya ala nirani, kepada masuknya neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ambil makna dari ayat dan hadis tersebut, kita introspeksi, kita baca diri, kita tanya kepada kaum muslimin, kita tanya kepada kaum mukminin, apakah kita termasuk orang yang diberikan keutamaan oleh Allah, orang yang diberikan kegembiraan oleh Allah dengan masuknya Ramadan atau tidak? Atau bahkan sebaliknya, justru kaum muslimin dengan masuknya bulan Ramadan bukan parihu kegembiraan, tapi kesedihan dan kegundahan. Tidak sedikit, belum juga masuk Ramadan orang sudah keluh kesah, orang sudah banyak berpikir lain-lain. Nah, hal inilah yang patut kita renungi bersama. Apa yang harus kita gembirakan, apa yang harus mendapatkan kita rahmat dari Allah dengan masuknya Ramadan ini? Tiada lain, yang pertama, kita harus bergembira, kita harus berbahagia, masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuk bulan Ramadan. Rasulullah SAW jauh sebelumnya dari bulan Rajab dan Sya'ban sudah disuruh untuk menyambut bulan Ramadan. Yang sudah pernah tahu, salah satu hadisnya bahwa kita disuruh untuk menjemput
untuk menyambut Ramadan. Salah satu doanya banyak orang pada tahu, di antaranya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadana. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah bagi kami semua. Artinya kita menginginkan bahwa keberkahan hidup di dunia ini, keberkahan usia ini fi Rajaba wa Sya'bana. Tidak hanya di bulan Rajab dan Sya'ban, tidak hanya di bulan-bulan sebelumnya, tapi kita mengharapkan dengan keberkahan dan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita, wa ballighna fi Ramadana. Kita bisa dimasukkan kepada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah masuk bulan Ramadan saat ini, sudah beberapa hari kita melaksanakan puasa, melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan iftar bersama dan lain-lain sebagainya. Apa yang harus kita gembirakan dengan bulan Ramadan ini? Sehingga hadirin sidang rahimakumullah, ketika kita di awal-awal bulan menyambut bulan Ramadan, dan apa yang harus kita gembirakan di bulan Ramadan? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diakui sebagai umat mukmin, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kita pada tahu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa yang diwajibkan saum bagi Ramadan bagi umat Islam saat ini tidak semuanya bisa melaksanakan saum Ramadan. Tapi Allah mengkhususkan dalam Quran surat Al-Baqarah tersebut, ya ayyuhallazina amanu, hanyalah orang-orang yang beriman. Tapi tidak sedikit hadirin sidang rahimakumullah, orang yang beriman pun banyak yang puasanya bolong-bolong, banyak yang puasanya tidak semaksimal mungkin. Bahkan kalau kita melihat kategori puasa yang terbagi 3, adalah saum am, saum khos, dan saum khusus bil khusus. Kebanyakan orang melaksanakan hanya saum am saja, hanya menahan lapar dan haus. Nah, mudah-mudahan kita sebagai kategori orang mukmin bisa masuk minimal kategori saum khos, yang tidak hanya menjaga lapar dan haus, tapi juga menjaga hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Nah, momen Ramadan inilah merupakan salah satu kiat untuk menjaga diri kita, menahan diri kita, selain dari lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Itu yang pertama, hadirin rahimakumullah, bahwa kebahagiaan kita masih diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan dari awal sampai akhir. Yang kedua, hadirin sidang rahimakumullah, apa yang harus kita gembirakan dengan masuknya bulan Ramadan ini? Yang kedua, ada beberapa hadis bahwa kemuliaan di bulan Ramadan yaitu dilipat gandakannya pahala. Dari mulai pahala saum, pahala qiyam Ramadan, dan pahala-pahala yang lainnya, termasuk pada tadarus Al-Quran. Kalau kita perhatikan hadisnya hampir senada. Yang pertama, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, man qoma Ramadana. Jadi kalimat hadis tersebut yang membedakan adalah man shoma Ramadana dan man qoma Ramadana. Ini dua hal yang Allah dan Rasul berikan kepada kita, satu kegembiraan, satu keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa orang yang bersaum di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, betul-betul karena iman. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita berbahagia masih dianggap, masih diakui sebagai orang yang beriman. Maka di hadis Rasulullah, man shoma Ramadana imanan. Barang siapa orang yang bersaum karena iman wahtisaban dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau puasa yang kita laksanakannya, saum yang kita kerjakannya betul-betul niat karena Allah sesuai dengan syariat, maka insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita akan dihapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan hadirin sidang rahimakumullah,
dengan saum ini kita bisa terbebas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tidak ada satu manusia pun yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Nah, mudah-mudahan dengan saum Ramadan ini kita terbebas dengan saum Ramadan. Yang kedua, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, salat tarawih, sama hadisnya gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan kita pun terbebas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin saudara rahimakumullah, tiga hal ini yang menjadi momen bagi kita untuk menjadi orang yang berbahagia, orang yang beruntung, orang yang mulia, masih bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan saum Ramadan dan qiyamul Ramadan. Dan yang ketiga, jangan lupa kita dengan banyaknya membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Rupanya hadirin rahimakumullah, hanya segelintir hal yang bisa kita perhatikan di momen Ramadan ini. Mudah-mudahan walaupun ini singkat, menjadi bekal bagi kita, menjadi muhasabah bagi kita, bahwa kita menjadi orang yang beruntung, yang berbahagia, masih bisa menikmati bulan Ramadan, yang terutama mudah-mudahan saum Ramadan kita, ibadah kita selama ini diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, insya Allah yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya dari kehilapan dan kekeliruan saya pribadi. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.